Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Marsya Fadila. Di sini saya akan mereview materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Jaka Santos SH LLM mengenai pengertian hukum negara. Yaitu, menurut Paul Scholten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi negara. Nah, hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya adalah ilmu negara bersifat teoretis. Seseorang yang mempelajari ilmu negara tidak akan mendapatkan hasil yang dapat dipergunakan secara langsung. Sementara HTN bersifat praktis karena apa yang dipelajari dalam HTN dapat dipergunakan secara langsung. HTN merupakan penerapan aliran pemikiran negara dan hukum Indonesia atau APNHI. Lalu, yang ada di dalam ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan pengantar bagi mereka yang hendak mempelajari HTN dan HAN. Materi muatan, objek yang dipelajari hukum tata negara yaitu primary law atau Konstitusi Indonesia, Undang-Undang 1945, Undang-Undang NRI tahun 1945. Lalu yang kedua, secondary law atau organic law, yang dimana undang-undang dibentuk atas dasar perintah langsung dari Undang-Undang 1945. Undang-Undang NRI tahun 1945 untuk memberi makna pada Undang-Undang 1945 dalam praktek. Lalu, metode pendekatan ilmu hukum tata negara yang pertama adalah melalui metode yuridis normatif atau dogmatis. Yang kedua, metode sosiologis atau kemasyarakatan. Yang ketiga, metode fungsional. Yang keempat, metode filosofis. Dan yang terakhir adalah metode historis. Nah, kapan hukum tata negara itu ada di Indonesia? Ketika Indonesia dijajah Belanda, yang ada adalah HTN Hindia Belanda. HTN Indonesia baru mulai ada sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Fungsi hukum tata negara di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai dasar hukum pembentukan struktur organisasi dan hubungan tata kerja NKRI. Yang kedua, sebagai dasar hukum pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Lalu ada penegakan hukum tata negara Indonesia. Khususan hukum tata negara Indonesia terbagi menjadi tiga. Materi muatannya adalah Undang-Undang NRI tahun 1945 dan Undang-Undang Organik. Yang kedua, sebagai aturan atau kaidah hukum organisasi, berlaku intern dan mengikat ke dalam organisasi. Yang ketiga, penegakannya melalui Mahkamah Konstitusi. Lalu, perkembangan hukum tata negara Indonesia adalah perkembangan HTN Indonesia dimulai dari HTN adat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang berlaku adalah HTN Hindia Belanda ketika Jepang menduduki Indonesia. Maka yang berlaku adalah HTN zaman pendudukan bala tentara Jepang. Setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka yang berlaku adalah HTN Indonesia. Masa awal kemerdekaan, masa berlakunya Undang-Undang 1945 di NKRI yang merupakan salah satu negara bagian dalam negara RIS. Masa berlakunya Undang-Undang 1950, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan yang terakhir masa Orde Reformasi. Sumber hukum tata negara Indonesia terbagi menjadi 6. Yang pertama, sumber hukum material, sumber hukum formal, konvensi atau kebiasaan. Yang keempat, traktat atau perjanjian. Yang kelima, doktrin. Yang keenam, jurisprudensi. Lalu, konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia sebelum Belanda masuk, sejumlah kerajaan besar dan kecil silih berganti berkuasa di Kepulauan Nusantara. Arti penting pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 yang dimana pembukaan ini terdiri atas 4 alinea. Pembukaan Undang-Undang 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung cita-cita luhur dan filosofi yang menjiwai seluruh ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. Lalu terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan dwifungsi ABRI. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, otonomi daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.